Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasa Fitri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul tentang pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, pelatihan dan pengembangan, komunikasi internal, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Pegaunian. Di sini saya mempresentasikan hasil tugas ini, tugas seminar proposal dengan dosen pengampu Dr. Andika Prasetya Nugraha SEMS dan disusun oleh saya sendiri, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Krishna Batu. Baik, di sini ada latar belakang. X1, gaya kepemimpinan. Pemimpin cenderung bersifat instruktif dan kurang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, sehingga berdampak pada rendahnya inisiatif, tanggung jawab, dan semangat kerja karyawan. X2-nya ada motivasi, kurangnya dorongan untuk mencapai target kerja, menurunnya disiplin, serta minimnya penghargaan atas prestasi. Kondisi ini menyebabkan karyawan bekerja sekedar memenuhi kewajiban tanpa upaya peningkatan kualitas dan produktivitas kerja. X3-nya ada pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan belum dilakukan secara berkelanjutan dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kompetensi karyawan, sehingga kemampuan dan keterampilan kerja karyawan tidak berkembang secara maksimal. Ada X4, komunikasi internal, kurangnya keterbukaan informasi, miskomunikasi antar bagian, serta penyampaian instruksi kerja yang kurang jelas. Dan X5-nya ada lingkungan kerja, suasana kerja yang kurang nyaman, hubungan kerja yang kurang harmonis, dan tingkat kebisingan. Dan terakhir ada Y, kinerja karyawan belum optimal baik dari segi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu maupun tanggung jawab kerja. Ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Pegaunian? Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi kerja? Ketiga, apakah pelatihan dan pengembangan karyawan berdampak pada peningkatan kinerja? Yang keempat, sejauh mana komunikasi internal mempengaruhi kinerja karyawan? Dan yang kelima, apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Dan yang keenam, bagaimana pengaruh simultan gaya kepemimpinan, motivasi, pelatihan dan pengembangan, komunikasi internal dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Pegaunian? Ada uraian teori. Yang pertama, gaya kepemimpinan dari Robbins dan Judge 2023. Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Ada indikatornya. Yang pertama, kemampuan atasan memberi arahan, keadilan dalam pembagian tugas, dukungan atasan terhadap bawahan, keterbukaan komunikasi atasan, ketegasan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada motivasi. Luntana 2023, motivasi kerja adalah dorongan internal dan eksternal yang memengaruhi intensitas, arah, dan ketekunan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Indikatornya ada semangat menyelesaikan tugas, kemauan untuk berprestasi, komitmen terhadap target kerja, partisipasi dalam kegiatan perusahaan, ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan. NOE 2023, pelatihan dan pengembangan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan agar dapat bekerja secara efektif dan mendukung tujuan organisasi. Indikatornya ada frekuensi pelatihan yang diberikan, relevansi pelatihan dalam pekerjaan, hubungan perusahaan terhadap karyawan, kemampuan, serta promosi setelah pengembangan. X4-nya ada komunikasi internal. Kaiton 2023, komunikasi internal adalah proses penyampaian informasi, instruksi, dan umpan balik antar anggota organisasi guna menciptakan pemahaman bersama dalam melaksanakan pekerjaan. Indikatornya ada keterbukaan informasi bagi karyawan, kejelasan, kecepatan penyampaian informasi, hubungan terhadap karyawan, dan penyelesaian masalah komunikasi. Terus ada lingkungan kerja. X5, Sedarmayanti 2023, lingkungan kerja adalah keseluruhan kondisi di sekitar karyawan, baik fisik maupun non fisik, yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Indikatornya ada suasana kerja, hubungan
dukungan antar rekan kerja, dukungan atasan, fasilitas kerja, kenyamanan dan keamanan kerja. Kinerja atau Y, Hamali 2024. Kinerja kerja adalah hasil pekerjaan yang memiliki hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi dan kepuasan konsumen, serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Indikatornya ada ketepatan waktu pekerjaan, kualitas hasil, kuantitas pekerjaan, inisiatif dan kreatif, serta kepatuhan pada perusahaan. Di sini ada kerangka penelitian dan hipotesis. Berikut kerangka penelitiannya dan hipotesisnya. A1-nya gaya kepemimpinan atau X1 berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. A2 motivasi kerja atau X2 berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. H3 pelatihan dan pengembangan juga berpengaruh positif terhadap kinerja. Komunikasi internal juga berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Serta lingkungan kerja juga berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. H6 gaya kepemimpinan, motivasi, pelatihan dan pengembangan, komunikasi internal dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Di sini ada uji instrumen, uji validitasnya. Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan terhadap seluruh butir, dinyatakan valid. Setiap item memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Nilai signifikasi yang berada di bawah 0,05 menunjukkan bahwa setiap pernyataan mempunyai korelasi yang kuat dan signifikan. Terus ada juga uji reliabilitas. Di sini 948. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach Alpha diperoleh nilai sebesar 0,948 dengan jumlah item sebanyak 150 pertanyaan. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Baik, selanjutnya ada uji asumsi klasik. Ada uji normalitas. Hasil uji normalitas saya yaitu sebesar 0,090, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Terus ada uji multikolonialitas. Hasilnya adalah berdasarkan hasil uji multikolonialitas yang ditunjukkan melalui nilai berikut. Pada masing-masing variabel independen diketahui bahwa terdapat beberapa variabel yang memiliki nilai kurang dari 0,10, yaitu total X1 memiliki nilai sebesar 0,028 dengan FIF 35,739. Variabel total X4 memiliki nilai tolerance 0,091 dengan FIF 10,950. Serta variabel total X5 memiliki nilai tolerance 0,046 dengan FIF 21,743. Nilai tersebut menunjukkan adanya gejala multikolonialitas dan FIF lebih besar dari 10, yaitu total X2 dan X3 memiliki nilai toleransi masing-masing sebesar 0,270 dan 0,635, serta nilai FIF sebesar 3,669 dan 1,575 yang berada dalam batas toleransi yang ditentukan sehingga tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya ada uji heterogenisitas. Berdasarkan hasil ujinya diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterogenisitas dalam model regresi, sehingga model memenuhi asumsi klasik. Terus ada uji inti, uji F simultan. Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANUVA diperoleh nilai F hitung itu 0,413 dengan sig 0,839. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel total X1, X2, X3, dan X4 serta X5 secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel S2. Dengan demikian, HO diterima dan HA ditolak. Artinya model regresi yang digunakan tidak
signifikan secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi pada res 2. Terus ada juga uji T atau parsial. Hasil uji T menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikan di atas 0,05. Berikut total X1-nya ada 0,667, X2 ada 0,591, X3 ada 0,707, X4 ada 0,804, dan X5 ada 0,319. Karena kelima variabel independen memiliki sig di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial seluruh total tidak berpengaruh signifikan terhadap res 2. Dengan demikian HO diterima untuk seluruh variabel dan HA ditolak. Terus ada uji determinasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar 0,174. Nilai ini mengindikasi bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel independen total X1, X2, X3, X4, dan total X5 terhadap variabel dependen total Y atau kinerja karyawan. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,950 berarti bahwa sebesar 95% variasi perubahan pada total Y dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen tersebut dalam model regresi. Sementara itu, sisanya sebesar 5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Dan nilai adjusted R square sebesar 0,948 menunjukkan hasil yang hampir sama dan menandakan bahwa model tetap baik meskipun sudah disesuaikan dengan jumlah variabel prediktor yang digunakan. Dan di bawah kita di kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama adalah berdasarkan serangkaian uji statistik yang dilakukan, model penelitian dinyatakan layak digunakan karena memenuhi uji validitas, reliabilitas, normalitas, dan multikolonialitas. Beberapa item yang tidak valid sehingga dapat dikeluarkan. Sehingga instrumen yang digunakan dapat dianggap mampu mengukur variabel penelitian. Yang kedua, secara parsial masing-masing variabel daya kepemimpinan, motivasi pelatihan dan pengembangan, komunikasi internal dan lingkungan kerja juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, variabel-variabel tersebut belum dapat dinyatakan berpengaruh secara individu terhadap kinerja karyawan. Sarannya, meskipun sebagian besar asumsi klasik terpenuhi, hasil uji multikolonialitas masih menunjukkan varian residual yang tidak konstan. Oleh karena itu, pada penelitian berikut disarankan untuk melakukan transformasi variabel yang memicu multikolonialitas. Terus ada yang kedua, gaya kepemimpinan, motivasi, pelatihan dan pengembangan, komunikasi internal dan lingkungan kerja perlu terus ditingkatkan karena berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Setiap variabel memberikan pengaruh signifikan sehingga pengembangan strategis pada masing-masing aspek sangat penting untuk meningkatkan kinerja karyawan secara menyeluruh. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.